Wa an Abi Hurairah lan sangking sahabat Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah sangking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Qala ngendika Rasulullah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama utawi saben-saben persendian anggota ya. Termasuk ini persendian anggota minan nasi sangking manungso. Setiap persendian anggota manusia alaihi shadaqah. Alaihi iku atas kullu sulama shadaqatun utawi shadaqah. Jadi setiap persendian anggota tubuh kita itu wajib ada sedekahnya. Kapan? Kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu. Kulla yaumin ing dalam setiap hari. Kulla yaumin ing dalam setiap hari tadlu'u kang muncul atau terbit fihi ing dalam kullu yaumin asyamsu opo matahari. Jadi tiap hari dari persendian anggota kita ini ada sedekahnya. Takdilu itu sebanding. Sisi menjadi sifat takdilu yang sebanding opo sedekah. Bainal isnaini. Ing dalam antarane dua orang. Berarti bentar. Takdilu berbuat adil. Sopo siro bukan sifat. Takdilu berbuat adil sopo siro bainal isnaini. Takdilu berbuat adil ya bukan sifat. Takdilu berbuat adil sopo siro bainal isnaini. Ing dalam antarane dua orang itu shadaqatun itu sedekah. Saya ulangi lagi. Takdilu berbuat adil sapa sira rasa sebagai kepala rumah tangga. Anaknya dua. Satunya Farhan, satunya Nono anaknya. Yang Nono masih tika, sedangkan Farhan sudah SMA. Maka rasa sebagai kepala rumah tangga harus berbuat adil. Adil itu bukan berarti harus sama, tidak. Adil itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau yang SMA jajannya tiap hari 2.000 umpamanya, maka yang TK itu 500 atau 1.000. Tidak boleh. Oh ini adil, harus sama. Yang SMA jajannya 5.000, yang TK juga 5.000. Itu namanya bukan adil. Jadi adil itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ketika kita berbuat adil antara dua orang, kepala rumah tangga berbuat adil antara dua anaknya, pimpinan berbuat adil antara warganya, baik yang miskin dengan yang kaya itu diperlakukan harus seadil-adilnya. Berarti itu sudah mendapat pahalanya sedekah. Paham ya? Terus wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Wa tu'inu lan membantu atau menolong sapa sira. Wa tu'inu lan membantu
membantu atau menolong sapa sira ar-rajula ing wong lanang. Fi dabbatihi ing dalam kendaraane rajul. Kendaraan kalau sekarang motor atau mobil. Kalau zaman dulu unta. Dabba itu zaman dulu unta. Kendaraannya orang dulu unta. Fi dabbatihi ing dalam kendaraannya rajul. Fatahmiluh mongko membawa sapa sira hu ing rajul alaiha ing atase dabbah au tarfa'u utawa ngangkat sapa sira lahu untuk rajul alaiha atas dabbah ngangkat mata'ahu ing barang bawaannya rajul mata'ahu ing barang bawaannya rajul berarti shadaqatun itu sedekah. Saya ulangi lagi dari depan. Setiap hari, setiap terbitnya matahari, tiap pagi, setiap persendian anggota tubuh kita ini punya hak untuk bersedekah. Bersedekah itu jangan sampai diartikan kita wajib memberi uang, tidak. Akan tetapi penjelasan di sini kita berbuat adil antara dua orang yang sedang bermusuhan, antara dua orang yang sedang kurang akur umpamanya, itu sudah mendapat pahalanya sedekah. Atau tadi contohnya orang tua itu berbuat adil antara kedua anaknya. Terus kepolisian, kepolisian pemerintah berbuat adil atau hakim berbuat adil antara dua orang yang sedang bermusuhan, yang sedang saling menjatuhkan, yang sedang saling memfitnah umpamanya. Ta'dilu bainal isnaini, berbuat adil antara dua orang yang sedang bermusuhan. Itu sudah mendapat pahala sedekah. Selanjutnya kita membantu orang biar bisa mengendarai kendaraannya, itu sudah mendapat pahalanya sedekah. Contohnya Vian ini ada di pasar, terus lihat orang tua mau naik land, ternyata nggak bisa karena visinya tidak mendukung, akhirnya dibantu, sehingga dengan bantuan tersebut orang tua itu bisa menaiki land, itu sudah mendapat pahalanya sedekah. Atau rasa di pagi hari sedang belanja di pasar, belanja beras, minyak, dan urusan dapur lainnya umpamanya. Terus melihat ibu-ibu mau naik becak nggak bisa karena barangnya banyak umpamanya. Akhirnya sama Mas Rasa digendong ibu-ibu ini, terus bisa naik becak. Lah itu sudah mendapat pahala sedekah. Atau di sini bahasanya autar fa'ulahu alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkat, membawa barang bawaannya ke kendaraan tadi. Paham ya? Jadi karena ibu-ibu tadi belanja dengan belanja yang sangat banyak, akhirnya barang itu dibawakan ke dalam becak, dalam land mobilnya. Lah itu sudah mendapat pahala sedekah. Paham ya? Berarti tidak secara langsung itulah sedekah dari semua anggota tubuh kita. Terus wal kalimat at-thayyibah shadaqatun. Wal kalimah utawi ucapan at-thayyibah yang bagus, yang baik, ucapan yang sopan, ucapan yang santun, itu shadaqatun, itu sedekah. Sebaliknya
ucapan yang menyakiti orang lain, ya, ucapan yang menyebabkan terjadinya fitnah, ucapan yang menyebabkan terjadinya sebuah pertengkaran, itu namanya sebuah laknat, bukan sedekah. Paham ya? Jadi itu sedekah. Jadi bukan jangan disampaikan, jangan diartikan sedekah itu harus kita memberi sebuah harta benda pada orang lain, enggak. Tapi inilah, kita berbuat baik, kita berucap baik, itu sudah mengandung sedekah. Terus wa bi kulli khatwatin, dan setiap kali langkahan, setiap kali melangkah, setiap kali melangkah, tamsyiha ila sholat, tamsi kang melaku sapa sira, ha ing khatwah, ila sholati menuju sholat. Setiap kali kita melangkahkan kaki ke musola, ke masjid, atau yang putra ke aula lantai 2 umpamanya, ya, itu sudah mengandung nilai sedekah. Cuman kita tidak merasakan. Paham ya? Jadi dari kamar masing-masing menuju aula lantai 2 untuk sholat maghrib, sholat isya, subuh umpamanya, atau di sekolah duhur dari kelas menuju ke masjid untuk duhur berjamaah, itu sudah mengandung pahala sedekah. Terus wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun, wa tumitu, dan membuang sapa sira, membuang atau menghilangkan al-adza ing perkara yang membahayakan anitoriki sangkeng dalan. Di tengah jalan ada pecahan kaca, terus sama Mas Putra pecahan kaca itu dibuang. Kenapa? Karena kalau dibiarkan maka banyak menghabiskan korban. Kalau pecahan kaca ini dibiarkan, orang yang sedang naik motor ini akan bahaya, akan jatuh. Orang yang sedang jalan kaki, apalagi tidak pakai sandal, kakinya akan luka dan seterusnya. Jadi penjelasannya, wa tumitul adza anitoriki, kita membuang sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, itu sudah mengandung shadaqatun, itu sedekah. Atau mungkin di depan, di jalan yang depan ternyata ada kotorannya kucing. Paham ya? Kotorannya kucing, sama mbak dibersihkan, disapu. Lah itu namanya sudah sedekah. Atau mungkin kalau mau piket, ya kan, masuk gerbang di gang itu kan kadang banyak kotoran kucing, ya kan. Paham ya? Baik yang masih basah atau yang sudah kering, terus dibuang ke belakang, bukan ke kuburan, tapi intinya belakang lah. Itu sudah namanya sedekah. Sebaliknya, sudah jelas nampak secara kasat mata dengan penciuman yang normal, baunya nggak enak, paham ya? Di depan ada kotoran kucing, ya, baunya nggak enak, warnanya oranye umpamanya, terserah warnanya. Lah dibiarkan mulai pagi sampai siang, sore, malam masih istiqomah, paham ya? Masih nampak, padahal ini lurus pintu. Setiap yang lewat dibiarkan. Ma yubali ahadun minkum, tidak ada satupun yang peduli. Maka semuanya itu mendapat dosa. Karena ada yang mengatakan itu bukan cuma sedekah, tapi namanya fardu kifayah. Paham ya? Jadi di depan pintu setiap yang lewat tidak ada yang perhatian, tidak ada yang peduli. Paham ya? Jadi yang jelas kotoran kucing yang jelas. Kalau kotoran kita akan tidak pengaruh, karena
Nah, jadi itu termasuk penjelasan pengertian dari watumitul adza anitoriki shadaqatun. Kita membuang, kita menghilangkan hal-hal yang membahayakan yang ada di tengah jalan. Ya, torik itu sebuah tempat yang sering dilewati orang lain. Itu namanya torik. Ini torik. Kalau di depan itu bukan cuma torik tapi namanya syarek jalan raya. Jadi torik itu tidak harus seperti di depan, enggak. Ini sudah torik, paham ya? Jadi jalan yang digang itu namanya torik karena tempat yang sering dilewati orang banyak. Kalau di depan itu bukan cuma torik tapi namanya syarek. Apa syarek? Syarek itu jalan raya. Ini juga disinggung kalau dalam fikih dalam bab qada'ul hajat. Jadi kita nggak boleh buang air kecil, buang air besar di torik. Paham ya? Dalam fikih, ya ini yang kelas 2, kelas 3 sudah belajar. Kita tidak diperkenankan kencing, buang air besar di torik. Apa torik? Ini jalan. Jadi mungkin, naudzubillah ya kan. Terus sedang padam ya, padam. Mau ke WC takut. Akhirnya buang air besar di depan. Lah itu gak boleh. Kenapa? Karena itu mengandung virus. Mengandung virus. Banyak korbannya ya kan. Paham ya? Banyak memakan korban. Dan seterusnya.